Bayangkan Anda dibangunkan tengah malam oleh suara letusan senjata. Di depan rumah Anda, puluhan prajurit bersenjata lengkap sudah mengepung. Mereka mengaku datang atas perintah Presiden. Namun ketika pintu kamar Anda terbuka, rentetan peluru langsung menyambut. Lalu, anak Anda tertembak. Anda sendiri harus memanjat tembok, melompat ke pekarangan kedutaan negara asing untuk menyelamatkan diri. Tapi, tunggu dulu, ada versi lain dari cerita ini. Salah satu penyerbu justru mengaku datang dengan niat baik, tak bermaksud membunuh siapapun. Mana yang harus kita percayai? Dua kesaksian yang bertolak belakang. Penyerbuan rumah Jenderal A. Nasution pada 1 Oktober 1965 adalah salah satu episode paling dramatis sekaligus misterius dalam sejarah Indonesia modern. Di tengah kabut politik dan intrik kekuasaan yang menyelimuti gerakan 30 September atau G30S, rumah sang jenderal di Jalan Tuku Umar nomor 40 dijadikan sasaran oleh pasukan Pasopati, kelompok eksekutor dari Resimen Cakrabirawa, pasukan elit yang langsung berada di bawah kendali Presiden Soekarno. Dari pihak pelaku, Sersan 1 Sulemi muncul dengan kesaksian yang membingungkan banyak pihak. Menurutnya, operasi ini bukan kudeta, bukan penculikan, apalagi pembunuhan. Mereka, kata Sulemi, hanya menjalankan penugasan resmi untuk menjemput Nasution agar menghadap Presiden Soekarno. Kami datang bukan dengan niat jahat. Kami bahkan mengetuk pintu kamar Pak Nas dengan pelan. Tidak ada kekerasan, tidak ada niat menumpahkan darah, ujar Sulemi. Dia menyebut bahwa pimpinan tim, pembantu Letnan 1 Jahurup, bahkan dengan sopan meminta para penjaga rumah untuk tidak melawan, karena mereka membawa mandat dari Panglima tertinggi ABRI, yakni Presiden sendiri. Ketika pintu kamar Nasution dibanting dari dalam dan dikunci, Sulemi menyebut bahwa penembakan gagang pintu hanyalah respon atas ketegangan, bukan serangan yang disengaja. Bahkan, menurutnya, insiden tertembaknya Ade Irma terjadi karena pantulan peluru, bukan tembakan langsung. Saya bersumpah demi Allah, kami tidak sengaja menembak anak itu, kata Sulemi dalam wawancara yang penulis lakukan 2 tahun lalu. Namun kesaksian ini berseberangan secara tajam dengan apa yang diceritakan Nasution dan istrinya, Johanna Sunarti. Versi mereka adalah kisah tentang kekacauan, penyerbuan brutal, dan upaya nyata pembunuhan. Dalam autobiografinya, Memenuhi Panggilan Tugas, Nasution menggambarkan bagaimana pintu kamarnya didobrak dan putri kecilnya meregang nyawa akibat hujan peluru. Tak ada ketukan pelan, tak ada percakapan sopan. Yang ada adalah panik, darah, dan teror. Begitu saya membuka pintu kamar, mereka sudah ada di depan. Saya langsung membanting pintu, tulis Nasution. Sunarti bahkan sempat mendengar salah satu penyerbu mengatakan bahwa mereka harus menghadirkan Nasution pagi itu juga ke hadapan Presiden. Tapi alih-alih ajakan dialog, yang datang justru tembakan-tembakan senjata otomatis ke arah kamar yang masih dihuni istri dan anak-anaknya. Kesaksian Sulemi bisa dibaca sebagai upaya memperhalus citra Cakrabirawa, atau bahkan sebagai strategi pembelaan di hadapan sejarah. Sementara versi Nasution dan Sunarti berbasis pada pengalaman langsung yang nyaris merenggut nyawa. Tapi dalam sejarah politik, narasi siapa yang lebih dipercaya sering bergantung pada posisi kekuasaan dan siapa yang menulis ulang cerita setelahnya. Disinilah letak tegangannya, dua narasi yang muncul dari peristiwa yang sama, tapi menyampaikan pesan yang sangat berbeda. Apakah pasukan itu datang dengan mandat resmi atau niat jahat terselubung? Apakah adegan itu misi penjemputan atau percobaan pembunuhan? Perbedaan dua versi ini bukan sekadar soal persepsi. Ia menyentuh inti persoalan besar yang hingga kini belum sepenuhnya terang. Apa sebenarnya motif utama di balik G30S? Dan siapa yang benar-benar menarik pelaku peristiwa berdarah itu? Rentetan tembakan, panik, dan darah. Kisah penyerbuan dini hari itu tidak hanya hidup dalam dokumen sejarah, tapi masih membekas dalam luka yang tak pernah benar-benar sembuh bagi keluarga Nasution. Dalam autobiografinya, Memenuhi Panggilan Tugas, Jenderal A. Nasution menyusun ulang malam penuh teror itu dari suara langkah-langkah mencurigakan di depan rumah, lalu teriakan, dan tak lama kemudian rentetan senjata otomatis membelah keheningan dini hari Jakarta. Tanpa sempat benar-benar memahami apa yang sedang terjadi, istri Nasution berinisiatif membuka pintu kamar. Namun bukan suara atau perintah yang menyambutnya, melainkan moncong senjata dan tembakan yang menghantam daun pintu. Refleks, ia membanting pintu kembali dan bertiarap. Peluru terus menghantam, sebagian menerobos hingga ke dalam kamar, menciptakan kepanikan yang total. Di tengah kekacauan itu, Sunarti,
Istrinya berjuang menjaga ketenangan, tapi kekacauan sudah terlalu besar untuk dikendalikan. Ia terluka di bagian kepala dan dada akibat serpihan peluru. Putri bungsu mereka, Ade Irma Suryani, yang baru berusia 5 tahun, berada di tengah-tengah tembakan. Dalam usaha menyelamatkan Ade, saudara perempuan Nasution, Mardia, justru membuka pintu ke arah ruang yang dikuasai pasukan penyerbu. Sebuah kesalahan kecil dengan konsekuensi fatal. Rentetan peluru menyambut mereka, dan peluru-peluru itu bersarang di tubuh kecil Ade Irma. Saya melihat Ade sudah berdarah. Saya tercekat, nyaris ingin kembali, tulis Nasution. Namun Sunarti menariknya, memaksanya lari. Ia tahu, dalam situasi seperti itu, tidak ada tempat untuk emosi. Mereka harus selamat terlebih dahulu. Melalui lorong sempit dan kamar sebelah, Nasution memanjat tembok, lalu melompat ke halaman kedutaan Irak. Di balik tembok itulah ia berlindung, gemetar, tidak sebagai seorang jenderal, tapi sebagai ayah yang baru saja menyaksikan anaknya ditembak di rumah sendiri, oleh prajurit bangsanya sendiri. Versi ini sangat jauh dari apa yang diklaim oleh Sulemi dan rekan-rekannya. Tidak ada protokol, tidak ada penghormatan. Yang ada adalah serangan mendadak, ketakutan, dan darah. Rumah Jenderal Nasution, seorang tokoh militer terkemuka yang dikenal cerdas dan tegas, seketika berubah menjadi medan pertempuran. Lebih dari itu, kisah ini bukan sekadar drama pribadi. Ia mencerminkan bagaimana kekacauan politik bisa menjelma menjadi kekerasan di ruang-ruang paling pribadi, bahkan kamar tidur seorang anak. Tembakan tidak hanya diarahkan ke tubuh, tapi juga ke rasa aman dan martabat. Yang dibunuh bukan hanya manusia, tapi kepercayaan bahwa negara melindungi warganya, apalagi jenderalnya. Ketika seorang anak kecil menjadi korban dari operasi militer atas nama perintah negara, maka batas antara pengamanan dan teror menjadi kabur. Bagi Nasution dan keluarganya, malam itu tidak akan pernah jadi sekadar momen dalam catatan sejarah. Ia adalah luka, dan hingga kini, tidak pernah benar-benar ada permintaan maaf yang terbuka dari institusi yang terlibat. Pertanyaan kritis, apakah tujuan sebenarnya? Kesaksian Sersan 1 Sulemi yang menyebut operasi terhadap rumah Jenderal Nasution sebagai misi penjemputan resmi atas perintah Presiden, menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Jika benar mereka hanya hendak meminta Nasution menghadap Presiden Soekarno, mengapa operasi dilakukan dini hari, dalam kondisi gelap, dan dengan taktik militer bersenjata lengkap? Operasi ini melibatkan lebih dari 1 regu pasukan, dengan persenjataan berat, kendaraan militer, dan komando langsung di lapangan. Bukan hanya 1 pintu yang diketuk, tapi rumah secara keseluruhan dikepung. Bahkan ajudan Nasution, Letnan 1 Pierre Tendean, diseret pergi, dan akhirnya menjadi 1 dari 7 korban pembantaian di lubang buaya. Sulit dibayangkan bahwa semua ini hanya demi mengantarkan seorang jenderal senior ke sebuah pertemuan mendadak. Apalagi, yang menjadi sasaran bukan sembarang orang. Nasution adalah tokoh penting dalam Angkatan Darat, dikenal sebagai pemikir militer dan tokoh sentral dalam kekuatan anti-komunis di tubuh TNI. Jika ia dijemput secara paksa, lalu dikabarkan hilang atau tewas, maka jelas arah politik Indonesia akan berubah drastis keesokan harinya. Pertanyaan-pertanyaan kunci pun bermunculan. Kalau hanya ingin meminta keterangan atau mengundang pertemuan, mengapa tidak melalui saluran resmi? Kenapa tidak melalui panggilan terbuka dari Presiden atau markas besar Angkatan Bersenjata? Mengapa membawa senjata otomatis, seperti Stengun dan Brengun, yang memang dirancang untuk pertempuran jarak dekat? Mengapa pintu kamar harus ditembak, dan peluru mengarah ke ruangan tempat istri dan anak-anak berada? Mengapa ajudan yang tidak tahu menahu harus diculik dan kemudian dibunuh? Semua elemen ini menunjukkan bahwa tindakan malam itu lebih menyerupai aksi militer ofensif, bukan perintah administratif. Versi Sulemi berusaha membingkai penyerbuan itu dalam bingkai legalitas, bahwa mereka hanyalah pelaksana, bahwa operasi itu punya landasan komando dari atas. Tapi justru disinilah letak kecurigaan terbesar. Jika benar perintah datang dari Presiden Soekarno, apakah ini berarti beliau mengetahui, menyetujui, atau bahkan merancang rencana penangkapan, yang dalam kenyataannya berubah menjadi penyerangan brutal? Versi dari Nasution dan saksi-saksi rumahnya, sama sekali tidak menunjukkan adanya prosedur komunikasi. Yang terjadi adalah penyergapan, tembakan, dan korban jiwa. Maka sulit untuk menyebut ini sebagai sekadar penjemputan. Lebih akurat bila disebut percobaan penghilangan tokoh militer dengan cara kekerasan. Apa yang terjadi di rumah Nasution pada dini hari 1 Oktober bukan hanya soal siapa yang menembak lebih dulu. Ini adalah soal motif politik di balik tindakan militer. Jika motifnya murni administratif, hasilnya tidak akan berujung pada mayat-mayat di lubang buaya.
Tapi jika motifnya adalah menyingkirkan lawan politik dengan dalih perintah presiden, maka kita berhadapan dengan konspirasi dalam lingkaran tertinggi kekuasaan republik. Dan disinilah narasi sejarah mulai retak antara versi pelaku yang ingin terlihat patuh dan versi korban yang menggambarkan bagaimana negara hampir membunuh salah satu jenderalnya sendiri. Apakah mungkin dua-duanya benar? Dalam setiap tragedi sejarah besar, terutama yang melibatkan kekuasaan dan kekerasan, kita cenderung mencari garis tegas. Siapa pelaku, siapa korban, siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi peristiwa seperti gerakan 30 September atau G30S justru menantang cara berpikir semacam itu. Karena seringkali yang kita temukan bukanlah kebenaran tunggal, melainkan mozaik kenyataan, penuh celah, kabur, dan saling bertabrakan. Mungkin saja Sersan 1 Sulemi berkata jujur. Ia bisa jadi memang percaya bahwa dirinya hanya menjalankan tugas, mengikuti komando, dan bertindak dalam batas perintah yang diberikan. Baginya, itu bukan misi pembunuhan, melainkan penugasan negara. Dan dalam logika militer, loyalitas terhadap atasan, bahkan ketika perintah itu abu-abu, sering dianggap sebagai bentuk pengabdian. Tapi di sisi lain, kesaksian Jenderal Nasution dan Sunarti tidak bisa disangkal sebagai pengalaman langsung dari sebuah tindakan brutal. Mereka bukan hanya kehilangan rasa aman di rumah sendiri, tetapi juga kehilangan anak perempuan mereka akibat peluru yang ditembakkan pasukan negara. Sunarti terluka, pintu-pintu rumah didobrak, peluru berterbangan, dan Nasution harus menyelamatkan diri dengan cara yang hanya lazim dalam perang, bukan dalam situasi damai di ibu kota negara. Jadi, apakah mungkin dua-duanya benar? Secara subjektif, ya, tapi secara objektif, ada realitas yang tidak bisa diingkari. Rumah seorang jenderal diserbu, keluarga sipil diteror, seorang anak terbunuh. Bahwa niat mungkin tidak membunuh, tetapi akibatnya tetap fatal. Dalam logika moral, niat baik tak pernah bisa sepenuhnya membatalkan dampak buruk dari tindakan yang salah arah. Yang perlu kita sadari adalah, kebenaran sejarah bukan hanya milik mereka yang menang, juga bukan hanya milik mereka yang menderita. Ia tersebar dalam potongan-potongan narasi yang saling bersilang, pada arsip, kesaksian, diamnya institusi, dan pilihan-pilihan politik setelah peristiwa. Ketika sejarah ditulis hanya dari satu sisi, ia bisa menjadi alat kekuasaan. Tapi ketika kita berani membuka ruang bagi versi yang saling bertentangan, bukan untuk membenarkan, tapi untuk memahami, disitulah sejarah menemukan makna yang lebih manusiawi. Dalam kasus ini, bisa jadi Sulemi adalah pelaksana yang tidak tahu seluruh rencana. Bisa jadi ia percaya bahwa misinya sah. Tapi fakta tetap tak bisa dinegosiasi. Seseorang kehilangan anaknya. Dan rasa kehilangan itu tidak bisa dibenarkan oleh klaim apapun soal perintah dari atasan. Maka, tugas kita bukan sekadar menanyakan siapa yang benar, tetapi bertanya lebih jauh, kenapa hal seperti ini bisa terjadi di tengah negara yang mengaku merdeka? Siapa yang menciptakan iklim politik yang memungkinkan pasukan elit menyerbu rumah seorang jenderal di tengah malam, tanpa pemberitahuan, tanpa pengadilan? Dan pertanyaan itu, hingga kini, belum dijawab tuntas. Sejarah yang belum usai. Peristiwa dini hari itu mengubah arah sejarah Indonesia. Dari situasi kelam dan penuh intrik ini, lahirlah Orde Baru, pembantaian massal, dan represi politik panjang. Tapi di balik bab besar itu, ada kisah-kisah kecil seperti Malam Berdarah di Teguh Umar yang tetap menyimpan misteri dan luka. Hari ini, puluhan tahun kemudian, kita masih bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi di rumah Jenderal Nasution? Siapa yang bicara jujur? Dan apakah sejarah akan pernah memberi jawaban yang utuh? Sejarah tak selalu ditulis dengan tinta kebenaran. Kadang ia ditulis dengan darah dan diam. Apakah kita hanya menerima versi yang diajarkan? Atau mulai mempertanyakan siapa yang sebenarnya menarik pelatuk sejarah? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Siapa menurutmu yang berkata jujur? Bagikan video ini kalau kamu yakin sejarah Indonesia masih menyimpan banyak teka-teki. Dan subscribe sekarang, karena di sini kita tidak hanya membahas sejarah, tapi menggalinya.